Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina ni'matil imani wal islam, wassalatu wassalamu ala asrofil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita persembahkan kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, dan teristimewa ialah nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa menjadi hamba yang taat dan patuh kepadanya. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang berhasil menaburkan benih-benih mutiara iman di dalam hati manusia, sehingga kita mampu membedakan yang hak dan yang batil. Hadirin wal hadirat, jika kita melihat dengan kedua bola mata kita, maka sesungguhnya kita telah melihat dan menemukan betapa banyaknya peristiwa-peristiwa yang terjadi di negeri kita Indonesia tercinta ini, yang telah melanggar batasan-batasan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejadian-kejadian kriminal terjadi di mana-mana, baik di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok desa terpencil. Hampir setiap hari kita melihat tayangan di TV atau membaca di surat kabar banyaknya kasus-kasus yang tak diduga dan tak disangka akan terjadinya. Namun, telinga mendengar, mata melihat kejadiannya dengan nyata. Kejadian-kejadian inilah yang tidak masuk akal. Namun hasil survei telah membuktikan bahwa kejadian-kejadian ini sudah tidak asing lagi didengar di negara kita Indonesia tercinta ini. Pertanyaannya adalah, mengapa hal demikian bisa terjadi? Jawabannya, karena manusia sedang dilanda krisis iman. Kiai Haji Zainuddin MZ pernah mengungkapkan bahwa ada 3 penyakit kronis yang sedang melanda manusia dewasa ini. Yang pertama ialah kudis, kurang disiplin. Yang kedua kurang rapi. Dan yang ketiga kutil, kurang teliti. Sumber dari ketiga penyakit ini adalah kurang beriman. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, wa anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Artinya, jika sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Quran surat Al-A'raf ayat 96. Apakah dunia ini dikacaukan dan dihancurkan oleh orang-orang yang beriman, yang bodoh dan tak berpendidikan? Justru dunia ini dikacaukan oleh orang-orang yang pintar dan berpendidikan tinggi, tapi krisis iman. Namun, jika segala-galanya dilandasi dengan iman, dibingkai dengan iman, dan didorong dengan rasa iman, maka dunia ini akan sejahtera, damai, dan sentosa. Atau dengan kata lain, dengan iman dunia aman. Menjadi pemimpin yang beriman, menjadi rakyat yang beriman, menjadi wartawan yang beriman, menjadi karyawan yang beriman, dan menjadi seniman yang beriman. Jika segala aktivitas dan pekerjaan senantiasa dilandasi dengan iman, maka dunia ini akan aman. Inilah merupakan suatu hal yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka kami akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala pernah memerintahkan malaikat Jibril turun ke dunia untuk bertemu sekaligus mewawancarai binatang. Yang pertama ialah kerbau. Malaikat Jibril mewawancarai kerbau dengan mengajukan sebuah pertanyaan. Bagaimana kondisi dan perasaanmu diciptakan oleh Allah jadi seekor kerbau? Lalu kerbau itu pun menjawab, aku sangat bersyukur kepada Allah jadi seekor kerbau. Meskipun badanku selalu kotor dan berbau, bahkan tempatku menjijikan dan jorok, tapi aku sangat bersyukur kepada Allah jadi seekor kerbau ketimbang jadi seekor kelelawar.
Malaikat Jibril pun menemui seekor kelelawar. Malaikat Jibril mengajukan sebuah pertanyaan yang sama kepada kelelawar. Bagaimana kondisi dan perasaanmu diciptakan oleh Allah jadi seekor kelelawar? Lalu kelelawar itu pun menjawab, aku sangat bersyukur kepada Allah jadi seekor kelelawar. Meskipun aku tidurnya bergantungan. Bahkan air seniku terkadang menjadi air mandi bagiku. Tapi aku sangat bersyukur kepada Allah jadi seekor kelelawar ketimbang menjadi seekor cacing tanah. Malaikat Jibril pun menemui cacing tanah. Malaikat Jibril berintonasi dengan nada yang sama kepada cacing tanah. Bagaimana kondisi dan perasaanmu diciptakan oleh Allah jadi seekor cacing tanah? Lalu cacing tanah itu menjawab, aku sangat bersyukur kepada Allah jadi seekor cacing tanah. Meskipun aku hidupnya di dalam tanah, bahkan aku sering diinjak atau dijadikan sebagai umpan oleh manusia. Tetapi aku sangat bersyukur kepada Allah jadi seekor cacing tanah ketimbang menjadi seorang manusia yang tak memiliki keimanan kepada Allah. Hikmah yang bisa kita petik dari cuplikan di atas ialah bahwasanya seekor kerbau lebih senang jadi seekor kerbau, seekor kelelawar lebih gembira menjadi seekor kelelawar, dan seekor cacing tanah lebih bersyukur menjadi seekor cacing tanah ketimbang menjadi seorang manusia yang tak memiliki keimanan kepada Allah. Orang yang hidup di atas permukaan bumi ini dan menikmati pemberian dari Allah kepada mereka, tetapi mereka tidak memiliki keimanan kepada Allah. Mereka itu seperti binatang, lebih rendah dan lebih hina dari binatang melata. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Intan paling berharga dan mutiara paling mahal adalah iman. Dengan iman dunia aman. Mudah-mudahan kita sekalian termasuk golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa di sisi Allah dan diangkat derajat kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.